Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Kepada yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Dwi Kurnia Rahayu dengan NIM 21030214043 dari kelas 2021E Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam, mulai dari Pithecanthropus erectus hingga Homo sapiens, inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila. Yang pertama, nilai religi. Nilai religi dimulai pada zaman Neolitikum yang dibuktikan dengan adanya pemujaan yang disebut animisme dan dinamisme. Aktivitas religi ditunjukkan dengan adanya ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara mulai penguburan sampai pemujaan arwah. Selain itu, nilai ini juga nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya, seperti sistem barter dan juga hidup nomaden. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria mencari makanan, sedangkan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Yang keempat, nilai demokrasi Pancasila. Nilai demokrasi nampak dengan terbentuknya desa komunal dan desa bercocok tanam food production, serta berlakunya sistem barter. Selain itu, mereka juga mulai menyadari pentingnya seorang pemimpin yang dapat diandalkan dengan yang diwujudkan dengan adanya konsep primus inter pares. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan muncul karena adanya desa komunal yang menciptakan pola kehidupan untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat yang disebut sebagai pola gotong royong. Yang kedua, menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina, lambat laun melahirkan penetrasi budaya. Hal ini dibuktikan keberadaan berbagai kerajaan di Nusantara, baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Yang pertama, nilai religi. Penyebaran agama Hindu dari masyarakat India menyebabkan adanya perubahan tata negara dan pandangan agama, serta adanya sistem kasta ajaran Hindu. Sedangkan agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua Masehi, dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari Perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan, serta adanya prasasti, artefak, dan beberapa bangunan candi, kelenteng, dan vihara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Wali Songo menyebarkan Islam menjelang abad 7 sampai 8 ke berbagai daerah Indonesia yang menyebabkan perubahan situasi politis dan sosial budaya masyarakatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun, dan menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Sistem kasta yang ada di Indonesia pun berbeda dengan sistem kasta yang ada di India, karena bahasa Indonesia bertindak selektif sehingga budaya India tidak dominan dan tidak menimbulkan perbedaan antara suku, agama, dan golongan. Sedangkan para masa Islam memiliki kesetaraan derajat sebagai umat Tuhan yang mendorong ke pemahaman ajaran Islam lebih mudah berakulturasi. Yang ketiga, nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Contohnya pada Prasasti 7 Buah Yupa milik Kerajaan Kutai menyebutkan upaya invasi Raja Mulawarman yang mendorong terjadinya penyatuan wilayah dengan adanya pengakuan kedaulatan dan kebesaran raja dari pemimpin-pemimpin setempat. Yang keempat, nilai demokrasi atau Pancasila. Beberapa pengaruh perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara antara lain adanya sistem kerajaan, pembagian kerajaan dalam beberapa menteri kerajaan dan Dewan Raja, serta upaya keadilan yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan. Pada masa itu, nilai keadilan ditunjukkan oleh beberapa raja melalui berbagai peninggalan. Contohnya, Raja Purnawarman dari Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya Prasasti Tugu yang berisi
berita tentang pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Masa kejayaan Kerajaan Nusantara, yakni mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting. Pada masa itu, Pancasila lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak mabuk minuman keras. Masa kejayaan Kerajaan Nusantara dimulai dari kerajaan besar seperti 1. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari karena masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Yang pertama, nilai religi. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama budaya Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta yang akhirnya digunakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Persatuan dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Erlangga dan di Kediri, Jawa Tengah, dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Yang keempat, nilai demokratis atau kemusyawaraan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Yang kelima, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritisme yang bersifat insuler, interinsuler, dan internasional. Lalu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 di Trowulan. Majapahit mulai memasuki masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Jayanegara. Yang pertama, nilai religi. Kehidupan keagamaan masa Kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa Kerajaan Majapahit berkembang 3 ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. 2. Nilai kemanusiaan. Tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu pembagian anggota masyarakat ke dalam 4 golongan atau kasta, yaitu mereka memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan diawali dengan Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wijaya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Yang keempat, nilai demokratis. Majapahit memberikan hak otonomi daerah pada setiap desa untuk mengatur kehidupan banjar atau desa masing-masing. Yang kelima, nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Lalu ada nilai-nilai Pancasila pada masa pergerakan nasional Indonesia. Diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Cornot Theodor van Deventer yang berisi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial dimulai dari pendidikan kolonial, perguruan kebangsaan, hingga pendidikan perguruan Islam. Yang pertama, nilai religi. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Keanekaragaman budaya dalam suatu kesatuan pemerintah berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan warna kulit, budaya, agama, maupun stratifikasi sosial. Yang ketiga, nilai persatuan. Langkah awal membangun persatuan dilakukan dengan mengadakan Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Jalan Keramat 106 Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, membuat kesepakatan nasional yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. 4. Nilai demokratis atau musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia bulan Desember 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan. Adanya pemerataan informasi, berkembang nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Lalu yang kelima, membahas nilai-nilai Pancasila pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia melalui VOC. Belanda mulai menerapkan dunia perdagangan internasional dengan
sistem terbuka. Dampak negatifnya yaitu Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan yang menerapkan praktik monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Yang pertama, nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia bertambah karena pengaruh agama baru dari masyarakat Eropa, yaitu agama Katolik dan Protestan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Pemerintah Hindia Belanda menanggung burden of empire pada penguasa Jawa, sehingga kondisi ini dibebankan kepada petani dan masyarakat Jawa sehingga dasar pelaku ekonomi. Yang ketiga, nilai persatuan. Patriotisme bangsa Indonesia mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia yang bersifat nasionalis. 4, nilai keadilan. Lahirnya pergerakan nasional memberikan arah kepada politik kolonial, terutama sebagai kekuatan yang sadar akan nilai dan kekuatan sendiri, serta mempunyai cita-cita untuk hidup yang bebas. Materi ini saya dapat dari tim MKWU Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press. Sekian presentasi dari saya mengenai sejarah Pancasila. Sekian, terima kasih.